Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar ingin mempresentasikan hasil makalah kami, yakni yang berjudul Makhluk Hidup dan Ekosistem. Dan adapun daftar isi tetapi tidak usah disebut. Nah, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kita masuk saja dalam pendahuluan, yakni latar belakang. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa juga dikatakan suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Dan adapun rumusan masalah, yakni ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa itu makhluk hidup dan ekosistem? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan populasi dan komunitas makhluk hidup? Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi makhluk hidup dan ekosistem? Dan yang keempat, apa saja populasi dan komunitas makhluk hidup? Dan adapun tujuannya, yakni yang pertama, memahami makhluk hidup dan ekosistem. Yang kedua, memahami populasi dan komunitas makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi makhluk hidup dan ekosistem. Yang keempat, mengetahui populasi dan komunitas makhluk hidup. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu juga. Saya persilahkan ke pemateri pertama, yakni saudari Nur Wahyu Fitri. Kepadanya kami persilahkan. Baik, makasih banyak atas kesempatannya. Langsung saja. A. Makhluk hidup dan ekosistem. 1. Makhluk hidup. Pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah makhluk dengan ciri kehidupan seperti bernapas, bergerak, dan berkembang biak. Ikan, kambing, burung, dan manusia dapat bergerak, memerlukan makanan, berkembang biak, dan bernafas. Hal tersebut yang membedakan antara makhluk hidup dan benda mati. Sedangkan contoh benda mati adalah meja, kursi, pulpen, tas, buku, dan lain-lain yang tidak meliputi ciri-ciri dari makhluk hidup. B. Ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bernafas. Semua makhluk hidup bernapas. Bernapas adalah proses mengambil udara O2 dari luar dan mengeluarkan udara CO2 dari dalam tubuh. Oksigen diperlukan makhluk hidup dalam pembakaran makanan di tubuh dengan menghasilkan energi yang diperlukan tubuh yang disebut dengan oksidasi tubuh. Energi yang dihasilkan difungsikan untuk bergerak dan beraktivitas. Proses pernapasan makhluk hidup berbeda-beda, bergantung dari tempat hidup dan jenis makhluk hidup. Makhluk hidup darat memiliki sistem pernapasan berbeda dengan makhluk hidup di air. Berikut macam-macam alat pernapasan. 1. Alat pernapasan tubuh disebut dengan stomata atau lentisel. 2. Alat pernapasan hewan disebut dengan ingsan, trakea, paru-paru, dan kulit. 3. Burung mempunyai alat bantu bernapas disebut dengan pundi-pundi udara. Yang kedua, bergerak. Bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Gerak manusia dan hewan terlihat jelas. Manusia dan hewan dibantu oleh alat gerak. Misalnya, pada manusia memiliki tangan dan kaki, sedangkan hewan memiliki sayap, kaki, sirip, silia, dan lain-lainnya. Tumbuhan melakukan gerak, tapi gerakan yang tidak mudah untuk dilihat. Contoh tumbuhan putri Melayu jika disentuh akan menutup, dan petai Cina yang menutup pada sore hari. Tumbuhan tanaman selalu ke arah datangnya sinar matahari, dan bunga matahari yang selalu menghadap matahari. Gerakan tumbuhan disebabkan oleh rangsangan dari luar. Ketiga, makanan. Seluruh makhluk hidup dibutuhkan makanan. Makanan yang dimakan harus mengandung zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya lemak, mineral,
karbohidrat, dan protein. Karbohidrat diperlukan tubuh untuk menghasilkan energi, fungsi makanan untuk makhluk hidup, menimbulkan energi tenaga, pembangunan tubuh, pertumbuhan, mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Makhluk hidup yang membuat makanannya sendiri adalah tumbuhan hijau dan melalui proses fotosintesa. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Kami lanjut ke pemateri kedua, yakni Saudari Kartika Sandra. Waktu dan tempat dipersilahkan. Langsung saja, iritabilitas. Salah satu dari makhluk hidup adalah respon terhadap rangsangan. Kemampuan makhluk hidup memberi tanggapan dari adanya rangsangan. Iritabilitas hewan dan manusia menggunakan panca indera terdiri dari mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap, kulit untuk meraba. Tumbuh. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya, kamu menanam biji tumbuh menjadi kecambah, selanjutnya menjadi tanaman kecil. Jika tanaman kamu siram setiap hari, maka tumbuh menjadi tanaman yang besar. Berkembang biak atau reproduksi merupakan kemampuan dari makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Perkembangbiakan untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan pada hewan terbagi dalam dua macam, yaitu secara generatif atau kawin dan secara vegetatif tak kawin. Pada hewan tingkat tinggi berkembang biak secara kawin, sedangkan hewan tingkat rendah berkembang biak dengan vegetatif atau tidak kawin. Sedangkan tumbuhan berkembang biak dengan biji, juga dapat berkembang biak dengan vegetatif atau tidak kawin. Contoh perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan diantaranya adalah tunas, tek, dan cangkok. Beradaptasi. Untuk bertahan hidup di lingkungannya, setiap makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tempat hidup makhluk hidup dapat melakukan aktivitasnya disebut habitat. Jika makhluk hidup tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka akan mati atau harus berpindah ke lingkungan yang baru. Memerlukan suhu. Semua makhluk hidup bertahan suhu tertentu. Ikan hidup di air yang bersuhu antara 5 derajat Celcius sampai 30 derajat. Untuk jenis bakteri dapat sampai dengan suhu 80 derajat. Sedangkan tumbuhan dapat hidup antara suhu 0 sampai 43 derajat. Sekresi. Zat sisa dari proses produksi harus dikeluarkan jika akan menimbulkan racun yang terdapat dalam tubuh. Zat sisa dikeluarkan berupa gas, cairan, atau zat padat. Alat pengeluaran zat sisa hewan atau manusia yaitu paru-paru mengeluarkan CO2, ginjal mengeluarkan urin, kulit mengeluarkan keringat. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Langsung saja saya kasih kepada pemateri ketiga, yakni Saudara Nurhodis Nur. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang kedua, ekosistem alami. Pengertian ekosistem alami. Ekosistem merupakan interaksi yang terjadi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Interaksi inilah yang menyebabkan kehidupan dapat terjadi. Artinya, kehidupan ini hidup karena masing-masing komponen saling berinteraksi untuk melengkapi kebutuhan hidupnya. Komposisi komponen abiotik sangat beragam. Perbedaan ini akan menyebabkan keragaman komponen abiotik yang ada di dalamnya. Dengan demikian, akan ditemukan bermacam-macam ekosistem yang ada di permukaan bumi. Menurut pembentukannya, ekosistem dibedakan menjadi ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya. Artinya, ekosistem ini terbentuk akibat hasil dari interaksi antar komponen abiotik dan komponen biotik tanpa ikut campur tangan manusia. Ekosistem alami yang terbentuk di muka bumi sangatlah beragam. Perubahan yang terjadi pada komponen biotik dapat mempengaruhi komponen lainnya. Keseimbangan antara komponen abiotik dan biotik sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian suatu ekosistem termasuk komponen yang ada di dalamnya.
Kerusakan habitat yang disebabkan oleh alam ataupun tangan manusia dapat merusak keseimbangan yang telah terbentuk. B. Bentuk ekosistem alami. Ekosistem darat atau disebut dengan terestrial. Luasnya daratan yang terbentang di muka bumi pun menyebabkan terdapat beragam ekosistem yang terbentuk. Tiap-tiap ekosistem di bumi memiliki ciri khas, oleh karenanya disebut dengan istilah bioma. Adapun macam bioma daratan yang terbentuk di bumi ialah bioma tundra, merupakan bioma yang terdapat di daerah kutub. Bioma ini memiliki suhu yang sangat dingin dan angin yang sangat kencang. Kondisi demikian membuat bioma ini disebut juga dengan istilah permafrost, yaitu tanah bagian bawah yang membeku secara permanen. Bioma tundra memiliki curah hujan yang sangat sedikit, namun dengan kondisi angin yang sangat kencang, air tidak dapat menembus pada bagian permafrost. Kondisi yang sangat dingin ini membuat tumbuhan-tumbuhan ditemukan di daerah ini. Bioma tundra didominasi oleh vegetasi laut dan juga lumut. Adapun hewan-hewan yang hidup di daerah ini adalah hewan yang memiliki simpanan panas dalam bentuk lemak atau kulit yang tebal. Contohnya yaitu seperti beruang kutub, serigala, terwelu, dan beruang migran. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya, yakni Saudari Suri Ramadhani Ishak Mahmud. Kepadanya kami persilahkan. Bioma gurun. Bioma ini merupakan bioma paling kering di antara bioma daratan yang ada di bumi. Curah hujan pada bioma gurun ialah kurang dari 30 cm per tahun. Selain itu, gurun memiliki suhu yang sangat ekstrim, panas pada siang hari dan dingin pada malam hari. Suhu di gurun dapat mencapai 60 derajat Celcius saat siang hari. Kaktus ialah tumbuhan yang paling umum ditemukan pada bioma gurun, sebuah adaptasi evolusioner yang dilakukan oleh komponen biotik untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya, seperti kaktus yang mampu menyimpan air dan struktur batang yang dilapisi kutikula yang tebal dengan mencegah terjadinya penguapan. Selain itu, tumbuhan gurun memiliki daun yang kecil atau berubah menjadi duri. Adaptasi pun dilakukan oleh hewan-hewan penghuni gurun, diantaranya ialah kemampuan untuk menyimpan air seperti pada unta atau mengandalkan pemecahan zat makanannya untuk mendapatkan air, sehingga hewan-hewan gurun meski kondisinya kering, air sedikit-sedikit tetap mampu bertahan hidup. Kami persilahkan kembali ke pemateri selanjutnya, yakni Saudara Muhammad Arif Darwis. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator karena telah mempersilahkan saya. Jadi materi saya di sini ialah bioma hutan hujan tropis. Bioma ini merupakan bioma yang paling kaya akan keragaman hayati. Bioma ini terletak di garis khatulistiwa yang menyebabkan bioma ini memiliki iklim tropis seperti di Indonesia. Bioma ini paling banyak menerima curah hujan, yakni sekitar 200 cm per tahun. Suhu pada bioma ini sekitar 25-30 derajat Celcius, merupakan suhu yang optimum bagi sebagian besar organisme. Oleh karena itu, banyak tumbuhan, jamur, dan hewan yang ditemukan pada bioma ini. 2. Bioma hutan gugur merupakan bioma yang terdapat di daerah sebagian Eropa, Amerika, dan Asia Timur. Bioma ini memiliki iklim sedang dengan curah hujan cukup tinggi. Saat musim dingin, hewan-hewan yang ada di bioma ini akan melakukan hibernasi, yaitu masa dormasi, yang sebelum masa itu tiba, hewan-hewan akan sangat aktif makan sebagai bahan hibernasi. Adapun tumbuhan memiliki ciri khas yang menggugurkan daun saat musim kemarau datang. Ekosistem perairan atau akuatik. Seperti halnya pada ekosistem darat, ekosistem perairan terbentuk pun karena interaksi komponen abiotik dengan komponen biotik. Perbedaan pencahayaan, kedalaman, dan lainnya menyebabkan keragaman ekosistem perairan di muka bumi.
Adapun macam ekosistem perairan di bumi meliputi A. Ekosistem air tawar. Ekosistem ini memiliki ciri suhu relatif merata. Iklim sangat dipengaruhi oleh iklim darat. Pencahayaannya relatif merata, kadar garam rendah. Dengan kondisi abiotik yang demikian, ekosistem ini dihuni oleh biota laut yang tidak toleran terhadap kadar garam yang tinggi. Wilayah ekosistem air tawar dibedakan menjadi 3. Yang pertama, litoral, yaitu daerah dangkal dengan dekat dengan pesisir. Daerah ini merupakan daerah yang terpapar cahaya sampai ke pangkal perairan. Oleh karena itu, daerah ini terdapat banyak fotoplankton. Yang kedua, lemnitek, merupakan daerah yang terkena sedikit cahaya. Dan yang kedua, profundal, dasar perairan yang tidak tembus oleh cahaya matahari. 2. Ekosistem air laut. Berbeda dengan ekosistem air tawar, ekosistem air laut memiliki daerah yang lebih luas dan dalam. Selain itu, kadar garam pada ekosistem ini cukup tinggi. Adapun daerah pada ekosistem air laut dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama, litoral, yaitu daerah laut yang berbatasan dengan daratan. Yang kedua, neritik, daerah laut yang memiliki kedalaman sampai 200 meter. Pada daerah ini paparan cahaya dapat menembus sampai batas wilayah, sehingga terdapat banyak alga atau produsen lainnya dan ikan-ikan pemakan alga. Ketiga, batial adalah daerah laut dengan kedalaman 200 sampai 2000 meter. Daerah ini merupakan daerah remang-remang karena cahaya tidak dapat menembus total daerah ini. Yang keempat, abisal adalah wilayah laut dalam. Wilayah ini gelap dan dingin. Di wilayah ini banyak ditemukan predator dan tidak ada produsen. Mohon maaf tadi saya bilang 5, ternyata cuma 4. Ekosistem hutan hujan tropis terletak di daerah tropis. Hutan hujan memiliki keragaman yang lebih besar dari kehidupan tanaman dan hewan daripada jenis ekosistem lain, seperti namanya curah hujan yang signifikan yang mengarah ke padat vegetasi hijau. Pohon tumbuh sangat tinggi, mereka bersaing untuk sinar matahari, dan hewan hidup di kanopi mereka. Ekosistem hutan dingin. Ekosistem hutan yang umum beriklim dingin, di mana musim dingin dan musim panas yang hangat. Mereka biasanya terdiri dari daun pohon yang merontokkan daunnya setiap musim gugur, dan pohon konifer yang tetap hijau sepanjang tahun. Ekosistem taiga. Taiga adalah jenis ekosistem hutan yang terletak di wilayah utara jauh dari dunia. Juga disebutkan hutan boreal. Mereka terutama terdiri dari cemara, pohon konifer seperti pinus dan cemara. Ekosistem padang rumput. Padang rumput terletak di zona semi kering, mengandung lebar, hamparan tanpa pohon, sering dihuni oleh binatang pemakan rumput. Kategori ekosistem padang rumput termasuk sabana yang ditemukan di daerah tropis. Padang rumput terletak di daerah beriklim dan step yang dapat ditemukan di salah satu iklim. Ekosistem padang pasir. Dengan iklim kering dari padang pasir, ekosistem gurun dicirikan oleh vegetasi yang relatif jarang, dan jumlah serangga dan hewan juga relatif terbatas. Gurun tidak terlalu panas, mereka bisa terdapat di daerah dingin juga. Mereka juga harus berbaris. Banyak gurun memiliki lantai baru. Ekosistem tundra.
ekosistem tundra yang terletak di daerah kutub atau di puncak-puncak gunung yang tinggi, yang beku dan tertutup salju sepanjang tahun. Hidup di sini sulit, petak tanpa pohon, tetapi selama musim panas yang singkat, salju bisa meleleh cukup untuk mengeksop lumut atau bunga laut kecil dan menarik burung yang berimigrasi. Ekosistem air. Berbagai ekosistem air dapat ditemukan di perairan stagnan atau sangat lambat mengalir. Danau, kolam, rawa, air tawar, dan air asin, rawa-rawa, dan laguna adalah contoh dari ekosistem yang ditemukan di perairan stasioner atau hampir di stasioner. Ganggang plankton air dan tanaman seperti bantalili mengembang mungkin menghuni perairan tenang. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Muhammad Asari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya, yaitu ekosistem sungai dan streaming. Terdiri dari aliran air tawar, sungai, dan aliran ekosistem pendukung berbagai kehidupan bawah air. Perairan yang relatif bergerak cepat, mereka mengandung kandungan oksigen lebih tinggi dari perairan stasioner, sehingga keanekaragaman hayati yang lebih besar di antara spesies tanaman dan hewan. Selanjutnya, zona litoral. Zona litoral sering juga disebut garis pantai, bagian yang biasanya dangkal dari laut di dekat pantai. Perairan di zona litoral mengalami sebagian besar turbulensi. Karena gelombang aksi, rumput laut, teritip, moluska, dan kepiting dapat ditemukan di zona pasir. Selanjutnya, terumbu karang. Terumbu karang sering disebut sebagai hutan hujan laut, karena ekosistem ini berkerumun dengan kehidupan yang diperkirakan seperempat dari spesies laut tergantung pada mereka untuk makanan atau tempat tinggal. Selain karang dan ikan berwarna cerah, spons, anemon laut, landak laut, dan kerang membuat rumah mereka di terumbu karang. Bagian B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi. Yang pertama, kompetisi. Ini dapat terjadi antara populasi yang satu dengan yang lainnya dalam mempertahankan kehidupannya. Yang kedua, mortalitas. Terjadinya suatu kematian atau punahnya individu karena kekurangan sumber makanan, terseram penyakit, dan lain-lain. Yang ketiga, natalitas, yaitu adanya kelahiran yang menyebabkan pertambahan jumlah individu. Yang keempat, migrasi, yaitu keluar dan masuknya populasi yang sama. Yang kelima, predasi, yaitu interaksi antar organisme, di mana satu organisme dimangsa oleh organisme lainnya. Yang terakhir, yaitu suksesi. Ya, terima kasih, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Febrian Dani. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi populasi. Migrasi. Faktor ini dibagi menjadi dua faktor lagi, di antaranya adalah masuknya jenis populasi yang sama sehingga menyebabkan keseimbangan antara jumlah populasi dan jumlah makanan menjadi terpengaruh. Keluarnya sebagian populasi untuk mencari tempat yang lebih baik juga mempengaruhi pertumbuhan populasi. Selanjutnya, kompetisi. Komponen dalam populasi juga memungkinkan timbulnya kompetisi sehingga menyebabkan pengaruh pertumbuhan terhadap populasi. Penyakit. Hal ini sulit untuk dihindari oleh populasi, sehingga ini salah satu penyebab utama musnahnya populasi. Mortalitas. Faktor ini sebagai penentu akhir yang disebabkan oleh berbagai faktor lain,
seperti kekurangan sumber makanan, penyakit, stres, dan lain-lain. 2. Aliran energi dalam komunitas alami. Terpeliharanya satu komunitas tergantung kepada aliran energi melalui pelaku rantai makanan dalam komunitas tersebut. Setiap komunitas memiliki rantai makanan sebagai berikut. Yang pertama, produsen, yaitu jenis makhluk hidup berhijau daun yang mengubah energi surya menjadi energi kimia dalam jaringannya. Yang kedua, konsumen pertama, herbivora, yaitu organisme pemakan tumbuhan. Yang ketiga, konsumen kedua, karnivora, satu organisme pemakan herbivora. Dan yang keempat, konsumen ketiga, karnivora, pemakan karnivora lainnya. Namun ada organisme yang secara fungsional termasuk konsumen pertama, kedua, dan ketiga, yaitu manusia. Yang kelima, parasit, yaitu organisme yang mendapat makanan yang telah dicerna oleh organisme lain di tempat dia hidup. Yang keenam, pemakan bangkai, hewan yang hidup dari kotoran atau tumbuhan yang sudah membusuk. Yang terakhir atau yang ketujuh, pengurai, bakteri, mikroba yang menguraikan organisme atau sampah organik yang melepaskan zat kimia atau panas ke lingkungan untuk kemudian diserap kembali oleh tumbuhan hidup. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Adapun kesimpulannya yaitu makhluk hidup memiliki beberapa ciri-ciri dan benda mati tidak dapat dikategorikan sebagai makhluk hidup sebab tidak memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Nah, ada dua bentuk ekosistem alami. Yang pertama, ekosistem darat dan ekosistem perairan. Ukuran populasi bervariasi dari waktu ke waktu. Beberapa populasi mempertahankan ukuran populasinya secara konstan, sedangkan populasi lain mengalami ledakan penambahan jumlah yang sangat besar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi populasi, yang pertama itu migrasi, kompetisi, penyakit, dan mortalitas. Terpeliharanya satu komunitas tergantung kepada aliran energi melalui pelaku rantai makanan dalam komunitas tersebut. Setiap komunitas memiliki pelaku rantai makanan, di antaranya itu produsen, konsumen pertama, konsumen kedua, dan konsumen ketiga, parasit, pemakan bangkai, dan pengurai. Nah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.